menjelaskan agenda hari ini seperti apa? Baik, sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang, bahwasanya klien kami Galih diberi waktu 7 hari untuk menyatakan apakah dia menolak, menerima ataupun keberatan atas putusan. Oleh karenanya setelah menimbang, setelah berpikir, setelah menganalisa dan mengkaji apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim, maka pada hari ini Galih menunjuk kuasa hukum dari kantor Denny Lubis & Associates untuk mengajukan pernyataan banding. Pernyataan banding telah kami lakukan hari ini, pertanggal hari ini. Karena apa? Karena pertama, beliau merasa tidak melakukan apa yang dimaksud oleh pengadilan. Bahwasanya pengadilan menyatakan secara sah dan meyakinkan. Karena dia sampai sekarang merasa tidak pernah melakukan perbuatan tidak pidana yang dimaksud. Yang kedua, ada rasa keadilan yang dia rasakan tidak tepat, di mana perbuatan dengan terdakwa 3 orang dengan pasal yang sama, tetapi kualitas lamanya persoalan ini ataupun masa tahanan terhadap beliau sangat-sangat berat. Apakah sisi keadilan dalam Undang-Undang ITE itu sampai membuat orang 2 tahun 4 bulan mendekam penjara? Inilah yang menjadi dasar kita, sehingga akhirnya ketika Galih melalui istri beliau, Mbak Kumala, datang ke kantor menanyakan bagaimana langkah-langkah, maka akhirnya kita ambil kesimpulan banding harus kita lakukan, seperti itu ya. Oke, mungkin kenapa sih, berarti kan ini dari Kumala sendiri yang menyampaikan kepada pihak kuasa hukum nih. Apa sih dasar kamu dari awal gitu ingin? Ya dasarnya kan sekarang satu, karena pada saat di tempat kejadian aku juga ada, dan di situ kan kita sudah jelaskan dari sendiri sebagai narasumber. Tiba-tiba kan masa tuntutannya juga lebih jauh malah dari Pablo gitu kan. Kedua juga rasa kemanusiaan ya, karena kalau orang nggak bersalah dituduh bersalah kan udah pasti tidak adil gitu. Jadi aku berpikir kayaknya untuk ini kesempatan ini harus aku untuk banding gitu. Jadi saat ini aku mengganti tim kuasa hukum yang kemarin, sekarang aku pakai kuasa hukum lebih khusus untuk banding. Kenapa mengganti ini? Ya karena dengan kuasa hukum yang kemarin sepertinya tidak fokus menangani kasus ini, jadi banyak hal-hal yang mungkin aku nggak bisa sampaikan, yang intinya sih aku kecewa ya. Ketemu Galih terakhir udah 3 bulan lalu. 3 bulan lalu, karena kan memang kemarin 3 bulan lalu kita sempat miskomunikasi dan aku memang tidak terlalu fokus untuk dalam kasus ini. Jadi ketika kemarin membaca pledoi, terus aku pelajarin semua, ternyata banyak hal-hal yang tidak mengcounter pembelaan hukum Galih gitu. Jadi kali ini ada kesempatan, ya udah aku langsung ganti tim kuasa hukum, karena memang kuasa hukum yang sebelumnya juga memang sampai tahap pengadilan aja. Jadi ketika untuk banding memang itu hak klien untuk mengganti kuasa hukum yang baru. Harapannya kan kemarin? Ya harapannya semoga bandingnya diterima sehingga ada rasa keadilan di situ, dan tuntutan Galih juga pastinya berkurang dari yang saat ini dituntut hakim 2 tahun 4 bulan. Saat diminta keberatannya kan, tadi kan ada sisi keberatannya. Ya. Itu keberatannya ingin disamakan sama Pablo Ambaray atau seperti apa? Ya kalau bisa sih seringan-ringannya ya, kita maksimal lah ya Bang ya. Nanti akan kita tuangkan dalam memori banding kita, karena putusan baru hari ini jadi, kita terima, kita akan analisa sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 240 ayat 1 KUHP, bahwasanya alasan banding kita akan melihat apakah ada keterangan yang belum masuk, apakah ada salah penerapan undang-undang kehukum yang berlaku secara hukum acara, atau ada hal-hal yang ketinggalan yang belum masuk dalam pokok perkara ini yang akan kami kaji nantinya. Nah, 3 hal ini sebagaimana pasal 240 ayat 1 KUHP akan menjadi alasan dalam memori banding kami. Ya, tentunya pasti itu akan kita temukan unsur-unsur tersebut, sehingga kita mohon kepada nanti majelis banding untuk memutuskan, pertama menolak putusan tingkat 1, yang kedua bisa mengadili sendiri untuk agar diberikan keadilan kepada yang bersangkutan. Ya.